Orang pilihan. Mereka memuji Nabi Muhammad bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Kita pandai doang pakai lisan, dipakai orang besok marah-marah. Ya, paham gak tuh? Ya, ngebalikin lagi sama orang tua begini. Makanya jangan hanya pintar berselawat, ya, memuji-muji Nabi hanya dengan lisan, tapi pandailah memuji Nabi dalam gerakan. Jadi gerakan kita yang kita jalanin, ya, sesuai syariat yang diajarin Nabi, nggak lain. Bukan untuk dipuji-puji orang dan sebagainya, tapi untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuh? Ini ceritakan, cerita Nabi nggak mampu kita, karena memang nggak ada yang bisa ikutin Nabi. Ikutinnya bagaimana sahabat Nabi Muhammad? Ya, mereka nih kalau kita jangan kita ngalahin aja dulu hawa nafsu kita. Kalau ini sahabat-sahabat Nabi nih ikutin hadis Nabi yang Nabi katakan, mungkin kalian sering dengar, cintailah aku ini melebihi daripada diri kalian, anak kalian, saudara kalian. Pernah dengar kan? Dia mencintai Nabi lebih dari segala. Itu dipraktikkan sama sahabat. Kalau kita kan ya nggak mungkin, belum dah, ya masih sayang sama diri kita gitu. Ini sahabat waktu lagi mau terbunuh aja yang dipikirin Nabi Muhammad. Ayahnya terbunuh, suaminya terbunuh, anaknya terbunuh. Waktu lagi perang, banyak terbunuh perang Uhud. Ini perempuan yang ditanyain siapa kabarnya? Nabi Muhammad. Laki lu kebunuh, nggak ada urusan. Asal dengan Muhammad yang mati. Asal jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, sampai begitu, ya, paham tuh ya? Nah, kita nggak sampai sebegitu, ya. Yang ke standar kita aja dah. Tuh bagaimana ikutin bapaknya Imam Syafi'i, bagaimana nggak makan buah kecuali yang halal. Bagaimana rahmatnya kepada kasih sayang kepada makhluk Allah. Bagaimana Sayyidina Hasan Basri yang Anda bilang, Anda udah pernah cerita, belum cerita yang panjang, nanti Anda cerita yang panjang. Bagaimana tuh orang jadi meluk Islam gara-gara Sayyidina Hasan Basri bertetanggaan orang Nasrani yang rumahnya di atas, ya, kayak flat gitu, apartemen kan, di masih dari dulu sekarang begitu. 20 tahun kebocoran itu rumahnya, ya, nggak tahu itu yang Nasrani nggak tahu. Tahunya ketika Sayyidina Hasan Basri sakit, udah lama sakit, akhirnya didatengin. Salah masuk itu orang Nasrani, pas lihat Sayyidina Hasan Basri tidur yang rumah sempit begitu, ya, di bawahnya ditadangin ember ibaratnya, ya, karena ada kebocoran dari WC-nya lagi, dari kamar mandinya. Ditanya, ya Hasan Al-Basri, ini sejak kapan ini rumah gue nih bocor di rumah ente? Dia nggak ngerasa. Enggak, anak mau tanya ini berapa tahun? Sejak 20 tahun yang lalu. Bayangin tuh, ya, sampai 20. Kenapa nggak ngomong? Ini orang-orang baik juga, tapi Nasrani nggak bilang, ya, apa? Ini ngikutin Rasulullah, nggak mau mengganggu tetangga. Dari situ sahadat. Makanya orang banyak masuk Islam karena akhlakunna Nabi Muhammad yang diikuti oleh para orang-orang hebat, ulama-ulama kita, orang-orang ke bawahnya. Nanti kita cerita. Itu aja dulu kita. Minimal nggak bikin resah orang lain. Nggak bikin resah istri kita, nggak bikin resah suami kita, nggak bikin resah tetangga kita, ya, yang anak nggak bikin resah, cemas orang tua. Itu aja dulu teman-teman kita, selingkungan kita, ya, makanya dijalankan, ya. Makanya kita maulid, tapi kalau nggak belajar akhlak, nggak belajar adab di masalim, lihat soal maulid, bekas sampah, bekas kotoran, itu bukan akhlak Nabi. Kalau akhlak Nabi selamatkan, tapi kayak Anda bina anak-anak kalau jalan, tanya, ya, apa yang kita jalan? Kita biar makan di mana tempat, di rest area dan sebagainya, selesai, bersihin lagi semuanya, kantong-kantong masukin tempat sampah, nggak satu butir pun yang kita tinggalkan. Paham ya? Ini kan enggak, buang aja lihat rest area, tapi ngakunya orang Islam. Kalau bukan orang Islam sih terserah. Ini kita beresin orang Islam, ya, paham nih di sini ya. Knalpot apa, lampu rem kalau punya ini, jangan resahkan orang sampai orang nabrak. Nah, gitu. Maka umat Islam tuh api, ya, urusan di rumah, dapur, kamar mandi biar rapi dan sebagainya. Begitu dididik sama guru-gurunya, ya.